Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nanda Suryadi dari kelas 11 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat lahirnya Pancasila. Oke, kita mulai saja. Pancasila merupakan dasar bagi ideologi bangsa Indonesia dan juga sangat berperan penting karena sebagai pemersatu bangsa yang dapat membimbing para pejuang menuju Indonesia yang berdaulat. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar khususnya dan juga sebagai warga negara Indonesia sebaiknya memahami bagaimana proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila ini dimulai ketika rapat BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pada saat itu BPUPKI mengadakan rapat dengan tema Dasar Negara. Namun, setelah beberapa hari rapat dilangsungkan, BPUPKI belum mendapatkan titik terang mengenai dasar negara. Kemudian pada saat itu, Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, diberikan kesempatan untuk berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada pidatonya tersebut, Insinyur Soekarno memberikan gagasan mengenai dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Setelah mendengar pidato Insinyur Soekarno, kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 untuk membahas mengenai gagasan yang diberikan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian terbentuklah panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada saat itu Insinyur Soekarno dibantu oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Ramis, dan lain-lain. Panitia 9 ini merumuskan rencana pembukaan undang-undang dan menjadikannya sebagai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya pada sidang PPKI pertama, rumusan Pancasila tersebut dijadikan sebagai dasar negara yang sah. Di mana hari lahir Pancasila dapat dijadikan sebagai hari libur nasional. Pada teks pengantar yang telah dibukukan, Dr. Haji Manududiningrat mengatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 merupakan momen di mana Insinyur Soekarno berpidato dan menyampaikan untuk pertama kalinya mengenai gagasan Pancasila. Nah, pada Orde Baru, tepatnya pada tahun 1970, Pancasila ini dilarang untuk diperingati lahirnya karena ada isu-isu bahwa hal tersebut merupakan cara pemerintah untuk menghilangkan kenangan mengenai Insinyur Soekarno dari masyarakat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1978, akhirnya hari lahir Pancasila diperingati kembali. Hingga akhirnya keluarlah keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, Pak Joko Widodo menjadikan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional yang mulai digunakan sejak tahun 2017. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Di akhir video ini nanti saya akan memberikan foto-foto sebagai penjelasan lebih mengenai sejarah lahirnya Pancasila.